kalau kita sebut masih perlu kita perjuangkan bersama hari ini? Dari 6 tuntutan reformasi yang diperjuangkan pada saat itu, kalau menurut saya semuanya harus tetap diperjuangkan, Mas. Dan juga kalau kita berbicara tentang dui fungsi ABRI, bagaimana banyaknya TNI yang sekarang mengisi jabatan-jabatan tertentu, jabatan-jabatan tinggi yang seharusnya tidak boleh. Jabatan sipil. Sipil. Dan juga bagaimana kebebasan pers, kebebasan publik untuk menyampaikan pendapat. Sekarang orang-orang kritis pun dibalas dengan hal-hal yang seharusnya tidak bisa seperti itu, dan itu dilakukan oleh aparat sendiri, Mas. Saat ini dari tahun 2026, abang kami Mas Andri Yunus memberi kritik-kritik yang sangat tajam terhadap RUU TNI dan masuknya yang saya bilang bayang-bayang dui fungsi ABRI kepada ranah sipil lagi. Betul. Tetapi sayangnya kritik yang sangat keras dibalas dengan ya air keras. Tidak sewajarnya gitu loh. Ini merupakan terrorist state crime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat saya belajar hidup dimanapun, kita bertemu kembali dan ini bulan Mei, tentu saja bulan reformasi yang selalu kita ingat, dan sudah berusia 28 tahun sampai sekarang. Kita akan membicarakannya dengan teman-teman dari BEM Universitas Indonesia dan dari Presiden Mahasiswa Trisakti. Hadir bersama kita Muhammad Putra, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, kemudian Hafiz Hernanda, Ketua Sospol BEM UI. Selamat datang. Terima kasih banyak, Mas. Iya, gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat sampai saat ini, Mas. Sehat, Mas. Oke. Kita ini lagi di bulan Mei ini kita ngobrolin soal reformasi dan mengenang apa yang terjadi di reformasi 98 lalu. Kemudian kita juga ingin tahu bagaimana pendapat dari teman-teman yang juga aktif di gerakan mahasiswa ya sekarang ini. Apa yang harus kita kritisi lagi setelah reformasi 28 tahun berlangsung ini. Jadi mungkin pertama adalah bagaimana peran UI atau peran Trisakti saat 98 itu gitu. Silakan, siapa duluan? Nah nih, dari Trisakti. Trisakti. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Dian atas waktunya. Terima kasih atas undangannya juga kepada kami. Kalau berbicara tentang peran kampus khususnya Trisakti pada tahun 98, jadi mungkin saya sedikit bercerita Mas terkait dengan Trisakti. Itu kami punya tradisi di dalam kampus. Jadi setiap mahasiswa baru yang akan masuk dan mengikuti sebuah kaderisasi, wajib hukumnya mahasiswa itu mengikuti dan belajar tentang apa yang terjadi pada tahun 98 dan juga apa yang terjadi pada kampus Trisakti pada saat itu. Tujuannya adalah untuk selalu mengingat dan juga terus memperjuangkan apa amanat reformasi dan apa yang telah diperjuangkan 4 almarhum abang-abang kami. Ya. Jadi kalau berkaca ke belakang pada tahun 98 itu Trisakti dari awal bulan Mei itu selalu melakukan sebuah aksi damai sebagai bentuk amarah terhadap pemerintahan pada saat itu. Puncaknya pada saat 12 Mei itu teman-teman Trisakti turun ke jalan dengan aksi damai menuntut apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Tapi pada saat itu yang dilakukan pemerintah malah membalas dengan timah panas menembaki 4 abang-abang kita yang pada saat itu sudah masuk ke dalam kampus dan harusnya kampus menjadi tempat aman bagi mahasiswa. Tapi kenyataannya pada saat itu aparat menembaki secara brutal dan sampai saat ini di kampus Trisakti masih terpajang jelas barang-barang almarhum. Bekas kaca penembakan pada saat itu sudah sangat jelas di Museum Trisakti, yang itu menjadi suatu bentuk refleksi kepada mahasiswa sekarang agar apa yang terjadi pada saat itu bukan hanya sebagai cerita tapi sebagai bentuk perjuangan yang tidak akan habis oleh waktu gitu Mas. Itu 12 Mei 1998. 1998. Dan semuanya masih tersimpan dengan jelas. Iya.
Dan kita memang harus mengenang apa yang dilakukan kawan-kawan kita yang gugur ketika itu. Dari Trisakti Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendrawansi. Kemudian pada 2020 itu mereka ditetapkan sebagai pahlawan reformasi. Dan itu yang selalu kami perjuangkan sampai sekarang karena ada pukulan berat juga bagi kami sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa Trisakti. Kemarin yang kami sebut sebagai Dalang 98 diangkat sebagai pahlawan nasional, Mas. Dan juga orang yang memimpin tim Mawar yang pada saat itu terindikasi menculik aktivis dan juga melakukan penembakan, sekarang menjadi presiden gitu. Dan itu merupakan pukulan keras buat kami dan juga PR besar bagi Trisakti khususnya terus memperjuangkan abang-abang kami agar apa yang diperjuangkan bisa teringat sampai beberapa tahun ke depan dan seterusnya. Itu, Mas. Oke, Putra. Gimana Hafiz untuk UI? Kalau dari UI sendiri mungkin aku cukup tarik ke belakang dulu mungkin ya. Seawal-awal dari Orde Baru itu sendiri. Kampus UI sendiri itu seperti sih semua kampus ya, itu dipukul mundur. Dipukul mundur, kita dipaksa untuk bersembunyi dan kita tidak boleh beraktivitas sama sekali di kampus. Itu kan karena ada kebijakan NKK dan BKK. Di situ dalam persembunyian kita banyak senior-senior dari UI yang memang sudah mulai membuka tempat-tempat diskusi, tempat-tempat mimbar bebas. Dikarenakan memang saat Orde Baru itu banyak sekali represivitas dan tekanan-tekanan bila seseorang itu ingin mengkritik terhadap rezim saat itu. Dalam saat itu juga langsung ke 1998 pada tanggal 9 Februari itu ada orasi di FISIP UI. Orasi tersebut secara gamblang menyatakan bahwa UI menolak adanya Orde Baru dan minta Orde Baru ini mundur. As in seluruh jajaran-jajarannya. Lanjut lagi setelah hal tersebut beberapa hari kemudian tanggal 25 Februari diadakan sebuah demo di Salemba. Demo tersebut dengan hal yang sama menolak ada Orde Baru dan mendorong mundur Soeharto dan rezim kroni-kroninya. Dan pada akhirnya aksi tersebut berkisaran sampai tanggal 26 Februari di mana Tugu Makara akhirnya ditutup dengan sebuah kain putih besar ya yang meminta lagi dan lagi UI itu sangat tidak sepakat tentang apa yang sudah terjadi. 32 tahun Soeharto, KKN yang tidak ada habisnya, difungsi ABRI yang terlalu banyak. Dan akhirnya dari UI pun sendiri tanggal 5 Maret itu tuh audiensi ke MPR. Saat itu pun itu tidak cukup. Akhirnya 17 Maret itu ada rapat akbar di Balerung, saat itu bersama Amin Rais. Saat itu juga setelah adanya rapat akbar tersebut ada ajakan dialog dari TNI. Di situ pun senior-senior saya menolak dengan keras bahwa dialog tersebut ya hanya dialog simbolis saja. Ketika kita sedang berbicara dengan sosok opresor kita, itu tidak ada ruang untuk negosiasi di situ. Di satu sisi kami ingin bebas dari opresi mereka kan tidak merasa kita diopresi. Tentu tidak ada wiggle room di situ sama sekali. Dari senior UI saat itu menolak. Akhirnya pada bulan Mei juga ada simposium kepedulian UI terhadap masa depan Indonesia, dan sampai-sampai dari pihak UI pun sempat untuk audiensi ke Soeharto. Di sana pun UI dan gamblang lagi berbicara dengan Pak Soeharto, menyatakan bahwa apa yang telah terjadi selama 32 tahun Bapak memimpin itu merupakan sesuatu hal yang membuat Indonesia kelap kembali ke hal-hal yang sudah diperjuangkan selama ini gitu loh oleh founding fathers kita dan segala hal. Akhirnya puncaknya kan 98 adanya Krismon dari Asia. Dan yang paling lucu adalah ketika kita membahas tentang 1998, itu tuh ada beberapa hal yang cukup mirip dengan terjadi tahun ini. Rupiah ada kemiripan, anjlok. Rupiah saat ini kan udah 17.000 untuk dolar ya kan. Belum lagi harga sembako
yang semakin mahal. Terus juga dui fungsi ABRI saat itu ada. Saya tidak menyatakan bahwa memang saat ini ada dui fungsi ABRI. Tapi banyak sekali bayang-bayang dui fungsi ABRI yang saat ini masih dilanggengkan dengan rezim-rezim saat ini. Itu ketiga. Apalagi sepertinya semua rakyat Indonesia sepakat bahwa KKN yang terjadi saat ini bahkan lebih parah terjadi daripada sebelumnya di Soeharto. Ini cukup ironi. Saat ini setiap UI, mungkin kalau dari teman-teman Trisakti lebih sistemik dan lebih mengakar ya. Kalau memang dari UI sendiri, apa yang coba kita lakukan adalah kami mencoba untuk menantang status quo tersebut, bahwa memang apakah betul sudah terjadi reformasi selama 28 tahun? Apa dalam perjalanan 28 tahun menuju setelah reformasi ini kita sudah mengkhianati reformasi tersebut? Kita sering membuka banyak diskusi. Apakah sejatinya amanat reformasi saat ini sudah kita bisa jalankan? Kalau misalnya Mas Tau dan juga ingin mengingatkan juga, mahasiswa kan mitologisasi mahasiswa ada 3 hal, ada agent of control, social change dan agent of change, social control dan iron stock. Yeah. Salah satu hal yang mungkin membuat 1998 ini gagal itu ketika di bagian iron stock, di mana mahasiswa saat itu sibuk meromantisasi adanya reformasi dan segala hal. Dan akhirnya dikarenakan tidak ada mahasiswa yang menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin selanjutnya untuk Indonesia, balik lagi rezim-rezim yang sebelumnya ada di Orde Baru kembali saat ini dengan kemasan yang berbeda. Seperti yang udah dibilang sama Pres Putra juga, saat ini tim Mawar pun ada yang menjadi presiden. Tidak hanya ada yang menjadi presiden, banyak yang jadi di sektor-sektor lainnya, sektor perpajakan, sektor lainnya yang mungkin bisa dicari lagi banyak sekali. Dan yang kedua yang sangat patut disayangkan adalah gelar Soeharto yang sudah menjadi pahlawan tahun lalu. Saya rasa itu merupakan tamparan besar kepada kita semua yang sudah selama ini membanggakan adanya reformasi dan mencoba untuk mengingat apa yang telah terjadi kepada kawan-kawan perjuangan kami sebelumnya. Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan itu sama saja seperti melupakan apa yang telah terjadi 32 tahun Soeharto menjadi presiden. Seperti itu. Oke. Tadi banyak diungkap juga ya bahwa ada kemiripan gitu dengan situasi yang sekarang gitu. Kalau saya coba baca gitu ya, tuntutan ketika itu adalah Adeli Soeharto dan Kroni. Kemudian amandemen UUD 45 khususnya terkait dengan pembatasan kekuasaan eksekutif atau presiden. Kemudian penghapusan dui fungsi ABRI tadi Hafiz ya tadi sudah juga menyinggung itu. Tentu saja pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, otonomi daerah seluas-luasnya, kemudian penegakan supremasi hukum dan HAM, dan terakhir itu mengenai kebebasan pers. Nah dari yang disampaikan ketika itu, apa yang kemudian kalau kita sebut masih perlu kita perjuangkan bersama hari ini? Putra silakan. Dari 6 tuntutan reformasi yang diperjuangkan pada saat itu, kalau menurut saya semuanya harus tetap diperjuangkan, Mas. Karena walaupun tidak secara terlalu terang benerang, tapi hal itu ada pada saat ini. Kalau kita berbicara tentang KKN, berapa banyak orang yang melakukan itu, dan sekarang beberapa tahun sebelum ini pada saat Presiden Prabowo dan Gibran berkuasa itu melakukan KKN juga gitu, Mas. Dan juga kalau kita berbicara tentang dui fungsi ABRI, bagaimana banyaknya TNI yang sekarang mengisi jabatan-jabatan tertentu, jabatan-jabatan tinggi yang seharusnya tidak boleh. Jabatan sipil. Sipil. Dan juga bagaimana kebebasan pers, kebebasan publik untuk menyampaikan pendapat, sekarang orang-orang kritis pun dibalas dengan hal-hal yang seharusnya tidak bisa seperti itu, dan itu dilakukan oleh aparat sendiri, Mas. Bagaimana kita melihat hukum yang tumpang tindih, masyarakat kelas bawah yang seharusnya mendapatkan hukum yang layak, tapi karena memang tidak punya relasi kuasa, mereka dilakukan seperti itu. Menurut saya semua tuntutan reformasi harus tetap diperjuangkan, karena di negara yang seperti ini begitu banyak yang mengecewakan ya.
dan masyarakat sendiri dipaksa untuk selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Walaupun banyak program-program yang katanya dekat sama masyarakat sekarang, tapi menurut kami hal tersebut tidak begitu dekat dan malah memaksa masyarakat untuk harus mengikuti apa yang dikatakan pemerintah. Contohnya salah satunya ya program tentang makan gizi gratis yang menurut saya yaitu satu hal yang memang harusnya bisa ditinjau kembali ataupun dievaluasi. Mungkin program itu bagus, tapi bagaimana penyalurannya, bagaimana penanganannya itu harus memang bisa ditinjau kembali dengan anggaran yang sebesar itu. Kenapa pemerintah tidak berpikir untuk memberikan pendidikan yang layak dulu? Tidak perlu untuk pendidikan yang gratis, karena kita bisa melihat bagaimana beberapa daerah-daerah tertinggal itu punya pendidikan yang sangat susah aksesnya. Bagaimana teman-teman kita di daerah timur, bagaimana teman-teman kita di ujung barat itu tidak mendapatkan pendidikan layak seperti yang ada di kota-kota gitu. Nah, seharusnya pemerintah bisa concern terhadap hal itu. Bagaimana kita melihat kabinet-kabinet sebelum pun memang concern terhadap pendidikan, tapi nyatanya sampai saat ini hal tersebut lupa gitu. Apakah memang concern terhadap makan gratis ini untuk mengenyangkan orang-orang, tapi orang-orang itu tidak diberi ilmu agar mereka patuh kepada pemerintah pada saat ini? Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Dari Hafiz, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan juga bahwa sebetulnya teman-teman ini bukan hanya dari UI dan dari Trisakti, tapi juga mewakili lah kita generasi Z atau Gen Z sekarang itu ya, pemilik sah negeri ini sebetulnya. Buat kami sih sebetulnya sudah harus lengser. Teman-teman ini yang punya hak dan kuasa terhadap apa yang harus dilakukan terhadap negeri ini. Gimana Hafiz tentang tadi poin-poin reformasi tadi? Ada catatan? Kurang lebih saya sepakat dengan apa yang dikatakan dengan Pers Putra. 6 tuntutan tersebut dirasa sangat-sangat relevan apa yang terjadi saat ini. Kita kan sebagai generasi Z yang Mas Dian sebut, kita merupakan seseorang yang lahir di mana reformasi itu baru ada. Kita sudah bisa hidup dan tumbuh di bawah demokrasi. Kita sudah bisa hidup dan tumbuh di bawah kebebasan beropini, dan kita juga bisa menikmati berbagai macam opini-opini berbeda dari media massa ataupun media apapun itu. Kenapa sebenarnya saya rasa ini masih relevan? Karena kita sebagai generasi Z yang memang lahir di bawah era reformasi, itu sebaiknya merasa bahwa hal ini merupakan ancaman. Aku sendiri sudah 22 tahun. 22 tahun hidup dalam era pasca reformasi. Pasca reformasi. Putra berapa tahun? 23 tahun. 23. 22 tahun. Dalam itu satu kehidupan saya hanya tahu adanya pasca reformasi, yaitu demokrasi harus dijalankan. Dan juga kebebasan beropini dan juga kebebasan pers itu harus dijaga, dan hal-hal lainnya. Saya rasa ini tuh merupakan sesuatu hal yang memang sewajarnya kita sebagai generasi muda itu turut diperjuangkan. Ketika kita berbicara tentang tuntutan-tuntutan tersebut, terutama di fungsi ABRI. Saat ini dari tahun 2026, abang kami Mas Andri Yunus memberi kritik-kritik yang sangat tajam terhadap RUU TNI dan masuknya yang saya bilang bayang-bayang dui fungsi ABRI kepada ranah sipil lagi. Betul. Tetapi sayangnya kritik yang sangat keras dibalas dengan air keras. Tidak sewajarnya gitu loh. Ini merupakan state crime, terrorist state crime. Untuk pelakunya empat-empatnya dari instansi yang memang seharusnya menjaga negara. Tetapi dari 4 hal tersebut, sayangnya mereka ingin dibawa ke peradilan militer yang sampai sekarang kami tahu lah seberapa tertutup dan beberapa hal yang memang tidak jelas dan transparan. 4 pelaku hal tersebut pun ternyata masih ada lagi. Dari beberapa laporan dari NGO, ada 16 pelaku lainnya. Sebenarnya kan 4 pelaku tersebut, kalau kita berbicara tentang TNI dan segala hal, itu tuh ada aktor kritis di belakangnya gitu loh. Seharusnya yang kita cari adalah aktor kritis di belakang kejadian penyiraman air keras yang dihadapi oleh Mas Andri Yunus. Sedangkan
Dikhawatirkannya adalah ketika kita hanya membawa 4 pelaku tersebut bahkan kepada peradilan militer, itu tidak akan bisa kita mengetahui gitu siapalah orang-orang di balik hal ini. Karena ini menurut saya sudah cukup TSM, terstruktur, sistematis, dan masif menurut saya. Orang yang lagi sepulang dari podcast membahas tentang RUU TNI, militerisasi yang terjadi, tiba-tiba dihadang dan disiram. Ini merupakan tragedi yang sangat besar yang terjadi di dalam demokrasi gitu loh. Ya. Saya menitik beratkan walaupun ini hal sangat relevan, tapi dui fungsi ABRI yang saat ini terjadi itu kerap nyata. Dari UI sendiri sudah membuat statement yang cukup jelas. Saat ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Saat ini kita harus ada 2 pilihan sebenarnya. Berjuang untuk menolak militerisasi atau mati perlahan di bawah militerisasi. Seperti itu. Itu poinnya ya. Iya. Oke, kemudian kalau terkait tadi sedikit kita bicara mengenai KKN gitu ya. Apa yang bisa jadi catatan Hafiz? Untuk KKN sendiri saya rasa apa yang terjadi pada tahun 2019 RUU KPK yang telah terjadi itu merupakan kita kalah besar dalam sektor pembasmian korupsi. Saat ini pun kita melihat tahun 2025 mungkin, saya belum tahu tahun 2026, lebih banyak kasus korupsi yang dihandle oleh Kejaksaan Agung daripada KPK. Ini sebuah pertanyaan. KPK ini yang memang ditugaskan sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bahasa kasarnya mungkin ditelanjangi. Dan bahkan banyak sekali pembunuhan karakter yang terjadi kepada KPK itu sendiri. Adanya RUU KPK tersebut dan banyak pembunuhan karakter yang telah terjadi kepada KPK itu sangat membuat kita sebagai rakyat jelas terpuruk dengan kenyataan. Saya yakin masalah politik yang paling membumi kepada seluruh rakyat Indonesia itu adalah korupsi. Dari saya kecil pun saya sudah tahu apa itu korupsi. Terus saya 5 tahun mungkin. Dan ketika saya merefleksikan lagi, gila ya. Saya masih kecil pun saya udah tahu gitu loh. Pun saya nanya kepada semua orang pun, entah dia ojol, tukang sayur dan segala hal, pasti selalu hal yang ingin mereka tekankan adalah korupsi di negara ini tidak ada henti. Gitu. Nah tadi disebut usia nih Putra 23, Hafiz 22, artinya ketika reformasi 98 itu terjadi, belum lahir lah gitu ya. Kemudian mulai kapan itu Putra mendalami atau mencari tahu gitu tentang reformasi 98 itu? Kalau berbicara tentang reformasi itu sebenarnya sudah menjadi hal yang terbuka Mas dalam segi informasi, dan mungkin kalau untuk mendalami pada saat saya masuk Trisakti gitu. Pun tadi kalau berbicara tentang 6 tuntutan reformasi itu lebih banyak belajar pada saat di kampus, dan setelah saya mendalami itu menurut saya yang membedakan pada tahun 98 dan juga masa sekarang adalah sekarang lebih luas untuk mengakses media sosial. Mungkin hanya itu aja. Kalau berkaitan dengan yang lain saya rasa cukup sama gitu. Yang membedakan hanya sekarang bisa mudah untuk memviralkan suatu kasus. Untuk tahun 98 belum terbuka itu untuk akses media sosial, tapi untuk berkaitan dengan KKN ya, berkaitan dengan bagaimana campur tangan aparat dalam penanganan masalah sipil, menurut saya hal itu secara terbuka bisa dilihat oleh masyarakat bagaimana hal tersebut belum terselesaikan sampai saat ini, Mas. Oke. Mengenai supremasi hukum, kan kita sering melihat, kita mendengar gitu bagaimana proses hukum keadilan yang masih terus kita tuntut sampai hari ini. Ada pendapat Putra? Supremasi hukum menurut saya yang tadi saya katakan bahwasanya hukum hanya untuk orang yang memiliki kekuasaan. Hukum tidak pro terhadap masyarakat kelas bawah, hukum tidak pro terhadap masyarakat yang tidak punya relasi kekuasaan, dan harusnya sudah jelas kalau misalnya memang kita terbuka hal tersebut secara terang benderang gitu. Beberapa kasus sebelumnya di mana yang terjadi di Tanah Karo, Amsal Sitepu,
dituduh untuk melakukan markup harga, korupsi dan lain-lain, jatuhin sanksi, viral dulu baru ditanganin. Dan itu yang saya katakan bahwasanya sekarang hukum itu kalau tidak viral tidak ditanganin gitu. Termasuk Andre Yunus tadi yang sudah Benar. disinggung Hafiz juga ya. Ya, terkait Bang Andre Yunus juga kita melihat bagaimana aparat yang seharusnya menangani kasus tersebut malah terindikasi untuk ikut dalam hal tersebut. Dan kemarin teman-teman mahasiswa khususnya mahasiswa Trisakti juga sangat concern terhadap hal itu, dan kami menuntut salah satu adalah pembentukan tim TGPF. Ya. Karena menurut kami itu bukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh presiden, dan menurut saya juga kenapa itu harus dilakukan karena kami masyarakat tidak terlalu percaya dengan aparat kepolisian, aparat TNI karena penanganan kasus sampai saat ini tidak jelas. Dari awal mula kasus Bang Andre Yunus disiram air keras, polisi menyatakan bahwasanya ada 2 tersangka yang terlibat, dibantah oleh abang kandung dari polisi itu mengatakan bahwasanya yang terjadi ada 4 orang, tapi tim TAUD yang menangani hal ini membuat statement bahwasanya ada 16 orang tersangka yang terlibat dalam penyiraman hal ini. Dan juga kalau misalnya sampai saat ini tidak dibentuk tim TGPF, hal tersebut memungkinkan untuk pihak aparat memanipulasi cerita. Karena kita lihat bahwasanya statement terbaru dari Puspom TNI menyatakan bahwasanya ini hanya dendam lama. Dan kita masyarakat tidak bodoh, kita masyarakat sudah bisa baca, sudah bisa melihat bahwasanya hal tersebut tidak mungkin kalau tidak ada aktor intelektualnya. Ya. Dan seharusnya Pak Prabowo pada saat terakhir wawancara dengan beberapa media dia mengatakan bahwasanya ini adalah kasus yang serius, harus ditangani dengan jelas, ini adalah masuk dalam terorisme, dan menurut saya seharusnya dia melakukan tindakan tegas. Kalau misalnya Pak Prabowo tidak mengambil tindakan dengan tegas, ya jangan salahkan masyarakat kalau misalnya masyarakat berasumsi Prabowo sendiri terlibat dalam kasus ini. Karena TGPF ini bukan hal yang baru di pemerintahan yang memang tidak dikatakan baik pun. Di zaman Pak Jokowi sudah pernah membuat TGPF. Pak SBY sudah membuat 2 kali TGPF, dan walaupun kasusnya tidak terselesaikan, tapi masyarakat bisa melihat dengan jelas data-datanya seperti apa, dan itu yang kami inginkan. Harusnya pemerintahan sekarang lebih concern untuk menciptakan ruang aman kepada masyarakat, karena masyarakat sebenarnya sudah tahu banyak keburukan-keburukan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi mereka takut bersuara akan hal itu. Karena orang-orang yang keras bersuara dibalas dengan menjadi tahanan politik, menjadi orang yang disiram air keras, dan itu bukan sekali 2 kali gitu. Dan juga kemarin pada saat kami melakukan unjuk rasa terhadap penuntutan gelar pahlawan nasional terhadap abang-abang kami malah dimasukkan ke dalam sel tahanan, dan sekarang masih ada 16 orang tersangka yang belum bebas, Mas. Masih ada? Masih ada, termasuk sebelum periode saya itu masih di status tersangka, dan itu tetap harus menjadi perjuangan kami sebagai mahasiswa. Oke. Tadi juga disinggung mengenai motif, kalau kita sedikit ya bicara soal Andre Yunus dengan alasan dendam, motif dendam atau dendam pribadi gitu ya. Kalau ingat kita kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan 2017, 11 April 2017, saya ingat sekali hari Selasa. Itu kemudian juga motifnya juga disebut seperti itu. Jadi kebencian secara pribadi atau dendam pribadi sehingga orang melakukan. Sementara kita melihat ya, mereka kan dari TNI dan Polri. Sementara kita tahu juga bahwa sistem hierarki di antara mereka kan juga tidak bisa terlepas dengan itu. Ujuk-ujuk gitu punya ide untuk menyiram air keras gitu kan, nggak mungkin seperti itu saja gitu ya. Oke, kemudian mengenai selanjutnya soal otonomi daerah gitu ya. Kalau kita bicara sekarang, begitu banyak pemerintah atau kepala daerah yang tertangkap korupsi gitu. Gimana, Hafiz? Apa yang terjadi saat ini, sebenarnya sangat-sangat disayangkan bahwa banyak sekali, ini sebenarnya kan bersinggungan lagi ya dengan KKN yang terjadi. Ketika kita berbicara tentang otonomi daerah, sebenarnya kita tuh sebagai rakyat, terutama kita tuh punya tanggung jawab juga sebenarnya.
Kita sebenarnya harus memahami apa yang dimaksud dengan otonomi daerah seluas-luasnya. Dan apakah cerminan otonomi daerah yang berada di Indonesia saat ini tuh sudah sepantasnya. Ketika kita berkilas balik dengan apa yang terjadi, yang seperti Mas bilang ada beberapa petinggi-petinggi daerah yang korupsi dan segala hal, yaitu lagi-lagi itu dikarenakan adanya budaya ataupun sistemik korupsi yang terjadi. Jadi tidak hanya otonomi daerah gitu yang seluas-luasnya yang meluas, tapi budaya korupsi dan sistemik korupsi meluas juga. Itu yang patut disayangkan. Sebenarnya saya sendiri sangat menyetujui bahwa otonomi daerah itu memang harus diperjuangkan. Tapi ini sama saja harus linear. Belum lagi akhir-akhir ini pun mau ada pemilihan yang kita sendiri sebagai rakyat pun tidak bisa mengikut pemilihan tersebut, ya kan? Dalam pilkada. Dipilih oleh DPRD. Iya. Mereka menggunakan kata demokratisasi, itu tuh sangat seolah-olah suara mereka mewakili kita secara real gitu. Betul. Setidaknya masukku adalah kalau misalnya hal tersebut sudah diterapkan tahun lalu, gubernur saat ini bukan Pram, tapi RK gitu loh. Sedangkan ketika kita melihat dari voting suaranya saja sangat sejauh berbeda, ya kan? Tapi bisa-bisanya dari mereka menyatakan bahwa kami tuh mampu untuk mewakili kalian. Bahkan kita bisa melihat dari berbagai macam daerah bahwa kasusnya tidak seperti itu. Apa yang telah terjadi saat ini harus memang patut dievaluasi kita sesama-sama seperti itu. Gimana Putra? Kalau melihat apa ya, kita kadang-kadang miris ya, para kepala daerah ini hari demi hari gitu kita melihat mereka dicokok KPK, ada yang dari kepolisian atau kejaksaan gitu. Padahal mereka sudah mewakili lingkup pemerintahan yang ideal gitu untuk mereka pimpin, tapi mereka mengkhianati rakyatnya juga gitu. Gimana Putra? Tadi sempat disinggung juga perihal tentang upaya pemerintah untuk melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ini saya sebenarnya bertanya-tanya itu apa yang sebenarnya dipikirkan sama pemerintah dan juga khususnya DPRD gitu. Karena concern mereka kan sudah berbeda gitu. Mereka adalah ruang legislatif dan mereka dipilih untuk dalam ranah legislatif, bukan untuk memilih eksekutif. Itu yang pertama. Terus mengenai tentang korupsi daerah, itu memang sudah sangat luas gitu. Kemarin juga sempat viral bagaimana Gubernur Kaltim ingin membeli rumah dengan anggaran 25 miliar, terus ingin membeli mobil yang bagus dengan 8 miliar, dan itu secara terang-benerang gitu. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan juga, masyarakat daerah sudah pintar, sudah bisa mengakses banyak informasi, tapi kembali lagi kebebasan berpendapat saat ini sangat-sangat miris. Jadi masyarakat tidak bisa dengan lantang menyuarakan hal itu karena takut juga kalau misalnya kita menyuarakan nanti malah banyak kasus Abang Andri Yunus di daerah-daerah gitu. Dan juga kalau terkait dengan otonomi daerah itu terbaru di tahun 2022 itu disahkan dan juga akan berlaku di tahun 2027 nanti terkait dengan pembatasan belanja anggaran daerah untuk pegawai. Nah, sebenarnya memang itu adalah suatu kebijakan yang bagus, tapi kembali lagi pemerintah daerah tidak hanya sebentar untuk membuat aturan dan juga menyesuaikan anggaran daerah itu kepada aturan baru, karena berlakunya itu di tahun 2022, mereka baru kepilih di tahun 2024 dan dipaksa untuk bagaimana caranya hal tersebut disesuaikan dengan aturan yang baru gitu. Dan nanti yang terdampak adalah masyarakat itu sendiri. Kemarin kalau kita lihat di NTT itu hampir 9.000 P3K terancam dirumahkan karena anggaran itu akan dipotong, dan anggaran itu dipotong juga kembali lagi dengan dimasukkan kepada program-program besar yang memang itu hanya untuk ego dari Prabowo ataupun Gibran itu sendiri, Mas. Yang ini yang saya lihat dan cukup miris, kembali masyarakat yang menjadi korban gitu. Seharusnya pemerintah harus sadar apa yang menjadi urgensi sekarang dan juga bisa memilih dan memilah apa yang harus menjadi prioritas utama untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan partainya, kepentingan diri sendiri, tapi bagaimana mereka dipilih oleh rakyat, mereka dikembalikan oleh rakyat. Karena yang kita ketahui bahwasanya rakyat
secara kasarnya rakyat adalah tuan, mereka adalah pembantu kami gitu. Dan kalau misalnya pembantu sudah mulai melenceng, seharusnya rakyat punya tugas, punya wewenang untuk tegur secara langsung, dan mereka harusnya nurut kepada masyarakat karena masyarakat ada tuan gitu. Ya. Itu yang harusnya ditanamkan oleh pemerintah yang sekarang punya jabatan tertentu. Bukan kita yang harus memohon kepada pembantu masyarakat, tapi harusnya pembantu masyarakat yang melayani masyarakat dengan baik gitu. Kalau gerakan mahasiswa sekarang seperti apa sih ya? Kalau misalkan baca literasi gitu dari gerakan 98 atau tahun sebelumnya ya 74 gitu misalkan. Seperti apa? Putra punya bayangan? Kalau yang saya lihat dari beberapa tahun ataupun pada tahun 98, gerakan mahasiswa pada saat itu lebih kompak Mas. Lebih kompak, lebih menyatu dengan satu concern isu yang sama gitu. Ya. Mulai lanjut pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2019 aksi besar terjadi itu karena kekompakan masyarakat, mahasiswa terhadap satu isu, dan mereka sama-sama memperjuangkan isu tersebut. Nah, yang saya lihat sekarang adalah adanya perbedaan itu. Mahasiswa, masyarakat sering turun ke jalan, punya gerakan sendiri, dan kalau misalnya itu terjadi, hal tersebut ya dianggap sebagai angin lalu aja Mas. Makanya kami pun dari mahasiswa bukan hanya sebagai gerakan jalanan kami concern, seharusnya mahasiswa sebagai kaum intelektual punya tugas khusus untuk mencerdaskan masyarakat, punya tugas khusus dan punya tanggung jawab moral terhadap hal itu. Bagaimana kita mengkompakkan dulu ruang internal kita agar masyarakat bisa melihat bahwasanya apa yang terjadi di negara ini tidak baik-baik saja, apa yang terjadi di negara ini tidak menguntungkan masyarakat, dan sekarang membantu masyarakat sudah mulai membangkang terhadap tuannya. Nah kalau melihat misalkan Gen Z ya, ada anggapan gitu bahwa Gen Z itu lebih tidak terlalu dalam tanda petik quote unquote tidak terlalu peduli terhadap situasi hukum politik yang ada di negara kita. Setuju nggak dengan itu? Saat ini? Iya. Atau bagaimana membuat mereka jadi juga, ayo sama-sama kita pikirkan karena kita punya hak terhadap negeri ini untuk masa depan gitu. Mungkin secara kasar untuk pertanyaan pertama bisa dibilang seperti itu. Tapi itu tidak berarti alasan kenapa mereka demikian itu karena kita pemalas, kita tidak peduli dan segala halnya. Alasan itu terjadi karena ada beberapa beban historis mahasiswa. Ini saya berbicara tentang mahasiswa. Yeah. Ada beberapa beban historis yang terjadi saat 98 dan sebelum-sebelumnya. Mereka tuh masih belum memahami beban historis tersebut. Walaupun saya sendiri salah satu orang yang sangat sepakat bahwa pergerakan saat ini tidak bisa terlalu sentralistik kepada mahasiswa. Waktu-waktu mitologisasi mahasiswa bahwa hanya mahasiswa merupakan agent of change dan sebagainya itu sudah selesai. Nyatanya saat ini di Indonesia orang yang berstatus mahasiswa itu hanya 1,6% dari total populasi di Indonesia gitu loh. Hanya sangat-sangat sedikit. Kita butuh dari unsur-unsur masyarakat yang lainnya. Jelas, dari buruh, dari tani, dari pekerjaan dan segala hal. Kalau misalnya kita bilang Gen Z itu adalah seluruh Gen Z, itu dikarenakan apa yang telah terjadi akhir-akhir ini dalam sistem pendidikan kita, dan apa yang kita diajarkan, shiftingnya itu sudah berubah. Apalagi terutama beberapa tahun lalu, menurut saya sendiri, adanya MSIB itu MSIB apa itu? Iya, itu kalau sekarang namanya magang berdampak ya. Iya. Okay. Hal tersebut untuk mahasiswa ya, itu sangat merubah pola pikir mereka bahwa ranah saya adalah untuk bekerja, gitu loh. Dan banyak sekali dari mereka yang memang, oh ya sudah, saya ingin mengurus diri saya dulu sebelum mengurus apa yang terjadi dalam negeri ini. Itu bukan salah mereka. Itu salah pemerintah yang memang tidak bisa memberi kepastian lapangan kerja juga buat mereka. Seseorang yang ingin magang, salah satu alasannya adalah untuk mencari kepastian biar nanti mereka bisa mendapatkan opportunity yang lebih luas. Kalau misalnya dari pemerintah pun sudah bisa memberi kepastian hal tersebut, mereka tidak bergesa-gesa dan fokus untuk mencari hal demikian. Dan kedua, bagaimana sih sebenarnya cara untuk menghidupkan kembali pergerakan dan perjuangan ini sesama? Lagi dan lagi, saya rasa kita tuh sebagai pergerakan tuh
terutama kan saya dan Pres Putra tuh diperkirakan let's say cuma 1 tahun saja. Itu maksudnya tergantung perpengurusan. Betul. Nanti kita harus berharap kepada penerus selanjutnya untuk melanjutkan hal tersebut. Itu kan kemungkinan besarnya memang akan dilanjutkan. Tapi apa yang terjadi ketika suatu saat nanti tidak dilanjutkan, ya kan? Itu sebuah concern yang sangat nyata. Saya berharapnya adalah ketika seseorang sudah, kalau kita berorganisasi kan sebenarnya kita volunteering, mengabdi. Hal tersebut tuh terpasang ke mindset kita. Jangan sampai ketika kita 1 tahun di organisasi, itu kita cuman main organisasi-organisasian, alias setelah kita keluar dari organisasi tersebut, kita malah ya udah kita nggak melanjutkan apa yang kita dapatkan di organisasi tersebut. Di organisasi kita lantang memberi kritik kepada pemerintah. Di organisasi kita lantang memberitahu kepada orang-orang di status-status sosial media kita bahwa adanya ketidakadilan terjadi. Tapi setelah organisasi tersebut selesai, mereka diam. Yang perlu dititik beratkan adalah ini merupakan perjuangan bersama. Relevansinya terhadap 1998 tentu ada. Saya juga bilang sebelumnya bahwa sekarang ada kemiripan loh. Ini bukannya maksudnya fear mongering atau apapun itu. Nyatanya orang Indonesia itu ketika mendapatkan short wins, kemenangan sementara, mereka itu sudah puas. Ada kalanya saya rasa memang kita diperkirakan harus mengakui kekalahan kita. Bahwa saat ini situasinya sudah semakin parah. Kita pasrah. Tapi kita tidak pasrah terhadap kondisi yang terjadi. Oke. Terakhir ini barangkali. Kita inginnya, saya pribadi gitu, karena kenal Hafiz, kenal Putra, 10 tahun lagi ketika kalian berdua duduk di eksekutif maupun legislatif gitu. Kita ingin suara yang kita dengar bersama gitu pada hari ini itu tidak kalian lupakan. Karena kita melihat gitu teman-teman aktivis 98 ketika masuk di pemerintahan kurang terdengar ya suaranya untuk kembali kritik terhadap seperti apa yang mereka gaungkan ketika 98 itu gitu. Terakhir jawaban dari Putra dulu deh. Baik. Kalau dari saya sendiri terkait hal itu, pertama tadi saya sepakat yang disampaikan bahwasanya gerakan mahasiswa jangan hanya diberatkan kepada mahasiswa tersebut. Apa yang terjadi di 98 dan terakhir kalau kita berkaca pada peringatan darurat, gerakan itu diciptakan oleh orang yang memiliki media besar, orang yang memiliki intelektual dan juga punya akses besar terhadap hal itu. Jadi gerakan massa ini bukan hanya dititik beratkan pada mahasiswa, tapi orang-orang yang memang memiliki akses tertentu bisa turun langsung ke jalan, bukan hanya untuk menyampaikan melalui media sosial, tapi turut andil terhadap gerakan jalanan tersebut. Dan juga kalau disampaikan bahwasanya beberapa aktivis 98 yang masuk pada ranah eksekutif dan juga legislatif tidak terdengar sampai sekarang. Kalau istilahnya terdengar sih, orangnya ada. Suaranya nggak senyaring dulu gitu. Jadi mungkin lingkup ataupun suasana di dalam legislatif dan eksekutif bagaikan got kotor. Jadi mereka masuk sebagai air bersih yang dituangkan pada got itu. Jadi air bersih itu ikut campur dalam air kotor tersebut. Makanya kita membutuhkan banyak air bersih yang lebih besar dalam skala besar untuk menghapuskan keseluruhan air kotor tersebut. Dan ya harapan kami, bukan hanya kami, tapi bagaimana seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi air bersih itu untuk menghapuskan air kotor yang memang sudah lama di negara ini, Mas. Oke. Terakhir, Hafiz. Siapa tahu kan nanti kita dengar jadi 10 tahun lagi jadi menteri apa gitu kan, atau jadi gantiin ketua komisi mana gitu kan. Gantiin Bapak Natulis Pigai bisa. Waduh. Saya tinggal putar podcast lagi aja ke dia ini. Ya, gimana? Menurut saya apa yang dikatakan dengan Pres Putra itu cukup akurat gitu loh. Adanya, nah ini permasalahannya. Lagi-lagi ini bukannya untuk mendiskreditkan di dalam pemerintahan kan rata-rata orang-orang yang berumur itu yang di atas 45 tahun 50 tahun. Mereka adalah orang-orang yang tumbuh dan lahir di Orde Baru, mau gak mau. Ketika seseorang sudah tumbuh dan lahir di order tersebut dan mungkin sudah merasakan hal tersebut, adanya doktrinasi yang berbeda dengan kita. Saya mempunyai tesis sendiri sebenarnya.
generasi sekarang, generasi dulu itu mempunyai mindset yang sangat berbeda. Secara ideologis kita sangat berbeda, secara pola berpikir kita sangat berbeda. Permasalahannya adalah saat ini yang memegang pemerintahan kita saat ini itu orang-orang yang tidak ada bedanya saat Orde Baru. Tapi kenapa alasannya ada seperti yang di Pres Putra bilang bahwa ada air bersih masuk ke got kotor, akhirnya air bersih itu jadi kotor. Ya dikarenakan orang-orang tersebut yang memang mencoba untuk mendoktrinasi kita sebagai air bersih untuk mencoba jadi air kotor. Bagian dari itu. Betul. Hal ini memang mungkin banyak rakyat sendiri membuat mereka pesimis gitu ketika ada seorang mahasiswa ataupun aktivis masuk ke ranah pemerintahan. Saya rasa ya memang itu valid. Tapi kita juga harus berkaca bahwa ketika kita sendiri yang memang ibarat kata menggonggong di luar itu tidak mencoba untuk merubah dari dalam, karena nyatanya kita sebagai mahasiswa itu hanya pressure group ya kan. Kita tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita sudah meyakinkan diri kita bahwa saya bisa memegang nih kepada idealis kita, saya bisa memegang kepada agenda saya yaitu untuk mensejahterakan rakyat yang saat ini selama ini saya sedang juang, ya kenapa tidak masuk saja dan mencoba sebisa mungkin. Tapi lagi dan lagi kita kan sudah bersuara untuk kebaikan yang terjadi yang kedepannya. Tugas kita simple, ya be as good as your word gitu loh. Jadilah sebaik perkataanmu nanti. Oke, terima kasih Putra dan Hafiz untuk perbincangan. Kita mengenang dan mengingat kembali Reformasi 98 28 tahun lalu. Kita harapkan nyalinya dan nyala apinya itu tidak berhenti sampai kapanpun. Karena itu mengingatkan kita bahwa kita punya negara yang harus kita bela sampai sekarang. Meskipun dalam pembelaan itu kita bentuknya bisa berbeda-beda gitu ya. Oke, kiranya kita juga sepakat bahwa kita sampai hari ini pun kita menolak lupa apapun yang terjadi di era itu, khususnya di bulan Mei 98, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah lainnya. Kira-kira itu kerabat saya belajar hidup dimanapun. Kita sudah berbincang dengan Putra, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, dan Hafiz Hernanda, Ketua Sospol BEM Universitas Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Kami menolak lupa.